Halo anak-anak di rumah, selamat pagi semuanya. How are you this morning? Apa kabarnya? Sehat ya? Ya, Teacher Evelyn senang sekali kamu dalam keadaan sehat. Dan sekarang kita akan kembali belajar kembali dari tematik kelas 3 SD, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6, pertumbuhan pada hewan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Temanmu Josea akan memimpin kita dalam doa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you Josea. Tujuan pembelajaran kita hari ini menuliskan daur hidup pada lalat, memberikan saran dengan bahasa yang santun, menyelesaikan soal perkalian dengan cara bersusun. Nah, anak-anak di rumah, ini semua sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya kan? Teacher Evelyn harap kamu masih ingat loh. Gambar makanan mana yang kamu suka? Nih, teacher memberikan 2 gambar makanan yang sama jenis makanannya. Sama kan jenis makanannya? Apa itu nak? Burger. Kamu suka makan burger? Ya teacher, enak. Terus kalau misalnya teacher kasih makanan ini, kamu pilih gambar yang mana? A atau B? Siapa yang pilih A? Angkat tangannya. Siapa yang pilih B? Yummy. Tentu sekali kamu akan memilih yang B. Kenapa? Karena makanan yang B bersih teacher. Emang bagaimana dengan makanan yang A? Makanan yang A ada lalatnya. Ternyata teman-teman, apabila ada lalat pada makanan, itu artinya makanan tersebut tidak boleh lagi dimakan karena sudah kotor. Nah, lalat ada banyak di sekitar kita, apalagi di tempat yang berbau busuk, misalnya tempat sampah. Bagaimana lalat dapat berkembang biak teman-teman? Hari ini kita akan pelajari ya. Coba perhatikan gambarnya. Makanan pada gambar ditutup dengan tudung saji, namanya tudung saji ya penutup makanan ini. Apabila kamu meletakkan makanan di atas meja, maka kamu harus menutup makanan tersebut. Tujuannya apa, teman-teman? Menutup makanan di atas meja makan dengan tudung saji bertujuan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lain. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Lalat bertelur di tempat yang hangat, misalnya di atas timbunan sampah atau di atas tempat makanan yang terbuka. Telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva atau belatung. Larva memakan yang tersedia di sekitarnya. Larva lalu berkembang berubah menjadi pupa. Pupa adalah sejenis kepompong. Setelah 4 atau 5 hari, lalat akan keluar dari dalam pupa. Nah, jadi daur hidup lalat itu seperti itu teman-teman. Dari telur menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa, setelah itu menjadi lalat. Nah, apakah lalat berbahaya? Yuk kita pelajari sama-sama bahaya yang ditimbulkan oleh lalat. Nih, coba perhatikan makanan ini. Dihinggapi lalat kan? Apakah bisa makanannya dinikmati lagi? Tentu saja tidak bisa, sudah kotor. Kita bahas sama-sama ya. Lalat adalah binatang yang suka hinggap di tempat-tempat kotoran anak, mulai dari sampah sampai kotoran hewan. Setelah itu lalat hinggap di makanan kita dan itu sangat berbahaya. Walaupun hinggapnya cuma sedetik, tetapi sebaiknya makanan itu jangan dimakan lagi ya anak-anak di rumah. Hal ini karena bakteri yang ada di tubuh lalat dapat berpindah dengan cepat ke tempat manapun ia hinggapi. Jadi kalau lalat hinggap di makananmu, bakterinya langsung bisa ditinggal di sana.
Jadi itu tidak baik untuk kesehatan. Itu berarti termasuk ke makanan kita. Lalat bisa membawa 200 bakteri loh anak-anak di rumah. Bahkan itu lebih banyak dari bakteri yang bisa dibawa oleh kecoa loh. Sekarang kita akan belajar cara mencegah terserang penyakit yang disebabkan oleh lalat. Nah, apa saja tindakan kita anak-anak di rumah? Kamu boleh lihat pada gambar, membuang sampah pada tempatnya salah satunya. Jangan dibiarkan sampah menumpuk di rumah. Menjaga kebersihan makanan. Wow, kita perlu mencuci makanan mentah seperti sayuran dengan seksama sebelum memasak dan menjaga makanan selalu ditutup dan membuang makanan yang telah busuk. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang dihinggapi lalat agar tidak terserang penyakit. Diingat ya anak-anak di rumah. Nah, kemudian menjaga lingkungan tetap bersih. Menjaga lingkungan tetap bersih menjadi satu keharusan untuk mencegah berkembang biaknya lalat. Hal ini pun dapat dilakukan untuk membantu pencegahan penyebaran penyakit akibat lalat. Nah, anak-anak di rumah, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jika lingkungan sekitar kita kotor, kita dan masyarakat sekitarlah yang akan merasakan akibatnya. Kita akan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kita wajib mengingatkan jika ada orang lain yang mengotori lingkungan. Nah, sekarang teacher mengajak kamu untuk berkreasi membuat poster. Poster berisi gambar dan tulisan. Tulisan dalam poster adalah informasi penting yang ditulis dengan singkat dan jelas. Kamu dapat membuat poster dari karton. Nah, coba perhatikan gambar poster berikut. Ini merupakan ajakan kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada caranya. Nih, pungut, buang ke tempat sampah. Aksi buang sampah. Sehingga bersih itu sehat. Ini cara mengajak teman-teman kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kamu juga bisa membuat sebuah poster. Nah, tugasmu, tuliskan informasi berikut dalam sebuah poster. Daur hidup lalat, tempat hidup lalat, bahaya yang ditimbulkan lalat, cara mencegah terserang penyakit yang disebabkan lalat, kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan. Nah, teman-teman di rumah, perhatikan anak Luktri. Kamu membuat poster ini, teacher berikan waktu 2 minggu. 2 minggu ya. Kamu membuat poster ini dari karton. Kamu pilih salah satu yang akan kamu buat. Misalnya, apakah daur hidup lalat, atau tempat hidup lalat, atau bahaya yang ditimbulkan lalat, atau cara mencegah terserang penyakit yang disebabkan lalat, atau kalimat ajakan menjaga kebersihan. Kamu buat posternya ya. Nah, 2 minggu dari sekarang, kamu kumpulkan ke teacher Evelyn. Paling lama 2 minggu dari sekarang. Oke, teacher, bagaimana misalnya kalau saya membuat daur hidup lalat dan tempat hidup lalat? Boleh. Teacher, bagaimana kalau saya membuat di poster saya poin 1 sampai poin ketiga? Boleh. Bagaimana teacher kalau saya buat semua poin ini ada 5 poin yang saya buat di poster saya? Boleh. Bagaimana hanya satu saja teacher? Boleh. Oke, buat di karton. Warnanya bebas. Kamu boleh menghiasnya. Ingat ya, ini informasi penting. Oke? Kita wajib mengingatkan jika ada orang lain mengotori lingkungan. Ya, anak-anak di rumah, kalau kamu melihat temanmu mengotori lingkungan, membuang sampah dengan sembarangan, kamu wajib mengingatkan. Nah, sampaikanlah saranmu dengan cara yang santun, dengan berbicara yang sopan. Misalnya, ada temanmu yang buang sampah sembarangan, kamu boleh mengingatkan dengan sopan. Hai teman, sebutkan namanya.
sebaiknya kamu membuang sampah di tong sampah ya. Seperti itu. Jangan dibentak-bentak temannya, sampaikan dengan bahasa yang santun. Untuk menjaga kebersihan, suatu sekolah menyediakan banyak tempat sampah. Sekolah tersebut dari gedung SD, SMP, dan SMA. Jika di setiap gedung akan disediakan 37 tempat sampah, berapa banyak seluruh tempat sampah yang harus disediakan? Nah, penyelesaiannya adalah bentuk perkaliannya 3 dikali 37. 3 ini adalah gedungnya. SD, SMP, SMA. Ada 3 gedung kan? 37 adalah jumlah sampah di setiap gedung. Nah, kita akan mencoba cara bersusun panjang. Pertama sekali, kamu kalikan satuan, setelah itu puluhan. Nah, sekarang kita kalikan 7 dikali 3. Langsung kita tuliskan jawabannya. 21. 7 dikali 3 satuan dengan satuan. Nah, setelah itu puluhan dengan puluhan. 3 dikali 3. Kita tuliskan hasilnya di bawah penjumlahan sebelumnya. 3 dikali 3 yaitu puluhan. 3 kali 3, 9. Itu artinya 90. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 111. 1 ditambah 0, 1. 2 ditambah 9, 11. Hasilnya 111. Teacher, bagaimana dengan cara bersusun pendek? Langsung saja kita buat seperti biasa. 7 dikali 3 adalah 21. Kita tuliskan adalah 1. Kita simpan 2. Kemudian kepuluhan. 3 dikali 3 sama dengan 9. Setelah itu kita tambahkan dengan simpanan. Simpanannya tadi berapa anak-anak? 2. 9 ditambah 2, 11. Maka hasilnya 111. Hasilnya sama ya. Caranya yang berbeda. Kalau di cara bersusun panjang, kamu kalikan satuan, kamu tuliskan semua hasilnya. Kamu kalikan dengan puluhan, kamu tuliskan semua hasilnya. Setelah itu kamu jumlahkan. Oke. Nah, untuk berikutnya, kita diminta untuk membuat soal cerita. Buatlah soal cerita perkalian dengan hasil 204. Nah, anak-anak di rumah, pembelajaran sebelumnya, kamu diminta untuk membuat soal perkalian dan bentuk perkaliannya angkanya sudah diberikan. Nah, sekarang kita diminta membuat soal perkalian yang hasilnya sudah ditentukan. Nah, di sini kamu diminta untuk berpikir lebih teliti lagi. Bagaimana caranya ya supaya hasil perkaliannya menjadi 204? Nah, seperti ini. Paman membeli 4 karung berisi buah mangga. Setiap karung berisi 51 buah mangga. Berapa jumlah seluruh buah mangga? Nah, sehingga berapa grupnya? 4. Isi setiap grup adalah 51. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 51. Kita hitung sama-sama. Satuan terlebih dahulu. 1 dikali 4, 4. Kemudian puluhan, 5 dikali 4, 20. Maka hasilnya adalah 204. Nah, di soal halaman 94, yang bagian A sudah teacher jawab. Kamu tinggal menjawab bagian B dan C. Kamu buat soal ceritanya ya. Jangan lupa membuat soal ceritanya dan jawabannya harus sesuai dengan jumlah di B dan C. Oke? Itu saja pembelajaran kita anak-anak hari ini. Kamu kerjakan halaman 92 dan juga ayo berlatih halaman 93 dan 94. Kerjakan dengan teliti, hati-hati, dan perhatikan video teacher, jangan di skip ya nak. Dan kuis, teacher punya satu kuis untuk kamu. Tuliskan saranmu jika kamu melihat temanmu mengambil makanan yang sudah kotor lalu memakannya. Apa saranmu kepada temanmu tersebut? Jawab di kolom komentar. Teacher tunggu ya. Okay, that's all our lesson for today. Thank you. Sekarang kita akan berdoa. Teacher meminta teman kita Leticia untuk pimpin dalam doa. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we are done with our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen.
bless you.